Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Pagi hari ini di studio Tribun Medan Inspirasi Bisnis kita kehadiran tamu yang luar biasa. Ada Pak Darmin MBA CIMBA. Beliau adalah peraih muri di bidang pasar modal, dan bersama juga Pak David Leong QWP. Beliau adalah seorang trader analis. Apa kabar Pak Darmin? Baik, luar biasa Pak Syangget. Terima kasih. Ya, terima kasih kehadirannya di studio Tribun Medan. Terima kasih juga kesempatan diberikan. Ya. Pak David, terima kasih sudah hadir di studio Tribun Medan, Pak. Terima kasih atas. Ya. Nah, Pak David ini adalah seorang trader analis, banyak memberikan analis tentang saham yang tentunya dilakukan secara berkala. Ini adalah wujud dukungan dari Panin Sekuritas kepada seluruh nasabah maupun calon nasabah, sehingga arah investasinya menjadi lebih jitu, lebih tepat, dan lebih berwawasan tinggi, sehingga investasi di saham menjadi lebih terstruktur dan lebih berpotensi untuk positif ke depannya ya. Nah, sahabat Tribuners, pagi hari ini kita akan membahas tentang the new wave in investing. Kita tahu bahwa terjadi pergeserannya cara pandang, di mana investasi yang sebelumnya kita akan memilih blue chip itu aman, kita pilih, maka setiap tahunnya, setiap setelah kita investasi maka akan terjadi kenaikan. Tetapi saat ini ada terjadi beberapa katakanlah anomali ya. Apa yang kita pikirkan, kita investasikan, kadang-kadang tidak terjadi. Nah, tentunya kita akan menggali ini lebih dalam lagi, lebih luas lagi wawasan mengenai investasi, khususnya di pasar saham dan pasar modal, apa yang terjadi, dan kemudian kita dengan smart bisa memilih investasi yang menarik, tentunya bersama pakarnya Pak Darmin. Pak Darmin, new wave dari investasi ini kira-kira seperti apa ya untuk tahun-tahun ke depannya? Iya, terima kasih Pak Syangget. Ini berapa tahun terakhir ini kita banyak terima keluhan-keluhan nasabah yang sebenarnya kurang memantau sahamnya dan kurang mengikuti arus terjadi di dunia investasi, pasar modal maupun di dunia bisnis. Jadi dulu konsepnya kalau kita beli blue chip itu aman, itu sepanjang bisnis yang masih untung itu aman, manajemennya the best management itu aman. Kita lihat belakangan ini ada beberapa blue chip yang dulunya itu sangat dibanggakan, salah satunya Astra International. Kalau kita pegang berapa tahun terakhir, justru perusahaannya tetap untung, dia masih tetap the best management di Indonesia, market leader di otomotif, tapi tren kita tahu kan ada pergeseran di mobil, yaitu ada model konvensional BBM ke electric vehicle, itu arahnya tren di sana, dan Astra masih belum punya produk di sana. Ya walaupun pangsa pasarnya hanya mungkin sekitar masih single digit percentage yang digerogoti oleh EV ini, mobil listrik ini, tapi terjadinya harga sahamnya justru valuasi sahamnya yang dulunya dia PE ratio-nya di atas double digit 15 kali, dan sekarang sudah tinggal single digit di bawah 10. Jadi harga sahamnya itu turun. Demikian juga Gudang Garam, Heinz Sampurna, Unilever yang dulunya sangat disenangi orang. Perusahaannya masih laba, tapi labanya trennya turun terus. Perusahaannya tidak bertumbuh lagi. Jadi ini akhirnya nasabah itu perlu selalu berdiskusi dengan profesional di pasar modal, mendapatkan masukan, mengupdate informasi, sehingga dia tetap bisa mengikuti perubahan-perubahan ini. Dalam dunia investasi dan bisnis kehidupan, perubahan itu adalah pasti. Benar Pak. Iya, demikian Pak Syangget. Ya, perubahan adalah pasti. Namun perubahannya seperti apa itu tentunya ada pola-pola tersendiri ya, Pak Darmin. Seperti sahabat Tribuners tadi dijelaskan Pak Darmin bahwa di bidang industri otomotif itu muncul sebuah teknologi namanya electronic vehicle, dan EV ini sudah mulai pengaruhnya, dan kepercayaan masyarakat terhadap EV ini semakin meningkat, dan kepercayaan masyarakat terhadap model tradisional juga semakin menurun ya. Impact-nya apa ke valuasi sebuah perusahaan ya, walaupun secara manajemen itu masih bagus. Artinya ada faktor-faktor seperti perkembangan bisnis ke depan, teknologi baru yang akan disrupsi teknologi yang lama. Ini akan mempengaruhi persepsi investasi terhadap sebuah perusahaan dan persepsi penilaian terhadap sebuah perusahaan. Nah, kalau yang di
ceritakan itu tentang ada sektoral ya seperti itu dan ada disrupsi ke depannya. Ini bagi sahabat Tribuners dan nasabah maupun calon nasabah investor yang harus hati-hati ya. Artinya kita nggak bisa kemudian beli setelah itu diamkan ya, nggak lihat lagi. Dulu bisa karena perkembangannya mungkin membutuhkan jangka waktu yang panjang. Tapi sekarang produk life cycle, company life cycle itu sangat cepat sekali. Ya setuju ya Pak Darmin? Setuju. Saya mau tanya ke Pak David, kira-kira kalau dari kajian analisis, apakah ada pengaruh seperti sektoral, jangka waktu sebuah bisnis dan sebagainya? Biasanya pengaruhnya apa, Pak David? Secara garis besar. Secara garis besar ya. Mungkin kita bisa lihat tren dari luar negeri sama ASEAN, baru kita lihat Indonesia. Tapi kalau secara sektoral mungkin impact-nya tidak begitu cepat, karena sebenarnya EV sudah lama sudah ada. Dan impact-nya mungkin masih terlalu, walaupun tidak begitu besar, tapi kita sudah melihat market sentimennya untuk saham tersebut sudah terimpact secara market value, dan kita bisa melihat apakah company itu bisa antisipasi untuk dari manajemen mereka untuk melakukan perubahan. Jadi masih ada kesempatan ya. Artinya secara market value sudah terjadi penurunan karena ada disrupsi teknologi baru, walaupun di luar negeri sudah lama, tapi di Indonesia sentimen terhadap positif terhadap EV ini sudah mulai naik ya, karena ada infrastruktur penjualannya dan kemudian 3S-nya, sales, service, and spare part-nya sudah mulai tercover sehingga menjadi lebih meningkat. Nah ini Pak David, artinya apa? Artinya para investor bukan hanya aware terhadap jenis saham yang dia beli, tetapi juga harus peduli terhadap informasi-informasi yang ada di masyarakat atau di luar ya, supaya nanti ada impact, harus ada keputusan apakah masih hold atau mau jual seperti itu, Pak. Ya, itu kita kan kalau misalnya value investing itu kan lebih ke long term, tapi dia melihat juga secara evaluasi per quarter atau per semester mereka kalau value investing. Tapi kalau trading itu lebih berbeda sih. Jadi trading itu lebih ke momentum, lebih ke berbagai jenis style dari trader. Itu dia. Jadi apa yang di konsepnya Bursa Efek Indonesia, ide itu bagus sekali ya, 3P. Pahami dulu, kedua pantau, punya, sudah paham jangan nggak punya nggak ada peluang, nggak bisa cuan kan, sudah pahami punya pantau. Jadi pantau nggak punya Pak. Iya betul. Walaupun sedikit ya, sekarang investasi di saham itu nggak perlu nilai besar ya. Iya betul. 100.000 sudah bisa. Iya, Jadi betul. ya berinvestasi untuk jangan supaya kita bisa turut memiliki perusahaan dan berkembang bersama perusahaan. Iya betul. Pahami, punya pantau. Ya. Oke. Nah, Pak Darmin, kalau dari sisi investor atau nasabah, ini terjadi sebuah new wave ya, di mana kita nggak bisa lagi mengharapkan beli langsung dibiarin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun dan akan terjadi akumulasi peningkatan yang sangat bagus. Walaupun ada beberapa korporasi ya di LQ45 itu pasti ada yang sudah tumbuh terus ya, kecuali koreksi pada saat terjadi COVID-19 itu zup, tapi dia cepat mantulnya ke atas lagi. Nah ini saran-saran kepada investor atau nasabah, mungkin ya ini pertanyaan awam ya, bagaimana saya tahu bahwa ini saham saya bisa hold setahun, 2 tahun, 3 tahun. Oh ini saham ini nggak boleh, harus holdnya setahun. Habis itu perlu dicek, diperiksa kembali, dipantau seperti yang disarankan Bursa Efek Indonesia. Pahami, punya dulu dan pantau. Ya pantau, kemudian pantaunya berapa, durasinya, interval waktunya seperti apa. Ada saran Pak Dam untuk para investor? Ya seperti yang dikatakan David itu, bahwa kita harus tahu kita ini seorang investor atau traders. Jadi cara pantaunya itu beda-beda. Kalau kita investor, kita akan memantau setiap kuartal.
Ya. Jadi kalau perusahaan itu penjualannya bertumbuh, labanya bertumbuh setiap kuartal, ya kita aman-aman aja. Tapi kalau kita ini traders, kita harus news sentiment market, kita pantaunya mungkin tergantung. Ada yang swing traders ya harian dia pantaunya, ada yang day trader dia harus melototin ke screen dan sebagainya. Jadi kita tahu keahlian kita di mana. Kalau kita tidak punya waktu, tidak punya keahlian untuk traders, jangan jadi traders, jadilah ya investor. Jadi pilihlah saham-saham yang fluktuasinya masih bagus. Pantau yang lain adalah kita mempunyai orang kan sering mengatakan berilah saya kesempatan sekali lagi. Jadi selalu ada kesempatan. Jadi kita lihat pantau satu perusahaan yang satu kuartal artinya 3 bulan labanya turun. Kalau kuartal kedua masih turun, you jangan kasih maaf lagi. Kamu harus hati-hati, harus kurangi porsi dan sebab 2 kuartal itu 6 bulan. Perusahaan ini manajemennya sudah belum bisa atasi masalahnya. 6 bulan cukup panjang. Tapi kalau dilihat di sektor itu semua demikian, ya kita masih bisa terima. Tapi kalau di sektor misalnya banking, dia sendiri yang turun labanya, itu lupakan aja kalau 2 kuartal berturut-turut. 2 kuartal ya Pak Darmin ya, sahabat Tribuners, tetap kita harus pantau pergerakan perusahaan 2 kuartal. 2 kuartal itu biasanya dipantau dari laporan keuangan kuartal yang dipublikasi di websitenya Bursa Efek Indonesia. Itu kita tinggal download aja. Atau kalau kita mau repot-repot, kalau bagi nasabah pengen sekuritas bisa tanya ke brokernya, kita punya tim riset screening saham-saham tersebut. Dan itu dibuatkan ya Pak ya, rasionya laporan keuangannya seperti apa, apakah tumbuh, kemudian hutangnya apakah tumbuh, kemudian marginnya apakah masih bagus, itu semua dianalisis ya. Tapi kalau mau mudah sahabat Tribuners, para investor, tanya langsung ke Panin Sekuritas ya. Di sana ada tim yang akan membantu Bapak Ibu semuanya untuk memberikan laporan keuangan dan corporate action apa yang terjadi di perusahaan TBK tersebut, sehingga kita bisa memilih ya perusahaan-perusahaan bagus untuk dapat kita investasi. Nah, kalau kita cerita sektoral Pak, seperti bumi berputar Pak, ada yang sektor bagus, ada yang tidak bagus, ada yang akan menuju sangat bagus, sehingga bagaimana ya Pak ya, kita membaca oke, ekonomi tidak bagus, tapi ada aja saham yang bagus, yang naiknya bagus, seperti itu. Bagaimana ya, tentunya sebagai investor ingin memilih saham-saham yang tepat untuk sebagai dijadikan investasi ya. Semua orang pasti ingin investasinya cuan jangka panjang dan untung, tapi bagaimana trik dan tips untuk memilih saham tersebut? David, Pak David, silakan. Kalau tips and trick itu lebih ke trennya. Dan tapi kalau misalnya tidak punya keahlian ataupun waktu untuk memantau, saya akan bagikan sesuatu cara, bukan sesuatu yang baru tapi sudah simple, lebih sederhana. Itu melalui reksadana. Yang pertama, kita sisihkan uang biaya hidup kita itu jadi emergency fund itu minimum 6 bulan kita masukkan ke reksadana pasar uang. Yang dari Panin Asset Management kita ada money marketnya itu di reksadana Panin Dana Liquid dan Liquid Syariah, yang dimana dia lebih kurang lebih sama dengan deposito gitulah. Jadi money-nya year to date-nya bisa 3% atau 2,5% year to date-nya, atau setahun 4,24 yang liquid, yang syariah 4,14%. Itu untuk yang berdasarkan pengumuman per tanggal 18 September. Itu kita bisa sisihkan 6 bulan sampai 1 tahun untuk emergency fund, dana darurat kita. Kemudian setelah kita investasikan dana darurat kita ke money market fund, kita next step-nya kita baru ke investasi ke yang lebih simple, itu long term ataupun yang medium term. Itu di reksadana index yang kita dari Panin Asset Management, kita punya Panin Beta One dan Panin Serikati, yang itu yang tidak butuh pusing-pusing, nggak usah, kalau dia nggak mau pusing, nggak mau banyak waktu kiri, mereka bisa investasi di Panin Serikati kelas A itu yang kira-kira per bulannya per
bulannya sekarang per tahunnya itu ya 0, hari ini dia kan baru produk launching, jadi 0,87% per satu tahun ini, tapi dari 3 tahun udah 18,37%. Kalau untuk yang beta 1 kita punya yang mimicking, kita coba mimicking, ada year to date kita 7,59%, per tahunnya 7,91%, ya 3 tahun 27,45%. Itu untuk yang indexing yang lebih gampang, nggak usah pusing-pusing. Setelah mereka lakukan investasi yang medium to long term, mereka bisa lakukan diversifikasi ke luar negeri. Yang pertama kita punya Panin Global Share Equity Fund yang basic benchmarknya kita S&P 500 Syariah, yang bisa sedang dari fitur S&P Syariah, S&P 500 Syariah, yang dimana OJK yang memberikan insentif untuk investasi ke luar negeri, itu yang diperbolehkan atau yang diinsentifkan itu syariah saja. Jadi itu kita bisa benchmark ke S&P 500 Syariah, yang dimana bulan quarter yang lalu kita pakai tematik ke teknologi, yang kita sekarang reduce, kita sekarang ke beberapa kita balik ke traditional untuk S&P-nya. Dan kita kalau kita lihat dari performance year to date itu 19,08%, dan per satu tahun itu 25,53% dalam US dollar. Dalam US dollar. Ya, sangat tinggi sekali ya. Ya. Jadi apa yang dikatakan Devi itu artinya orang itu perlu mempunyai perencanaan keuangan yang bagus. Kalau Anda tidak membuat perencana, berarti Anda merencanakan untuk gagal, kan? Itu ada istilah demikian. 6 bulan itu dari biaya hidup. Misalnya biaya hidup kita 10 juta per bulan. Jadi kita siapkan 60 juta, pelan-pelan kita cicil di money market funds, pasar uang. Kenapa di pasar uang? Kalau kita deposito ke bank, kan ada bank minimum 10 juta baru bisa. Kalau kita ini dengan 100 ribu sudah bisa. Bisa. Jadi sedangkan 100 ribu kalau dia taruh di tabungan, mungkin biaya bunga tabungan itu lebih kecil daripada biaya administrasi tabungannya, dia bisa minus. Kalau di sini kan 1 tahun bisa 3-4% dengan uang 100 ribu dia cicil, pelan-pelan dia kumpulkan. Jadi bagi investor yang medium up, yang punya dana, dia mau sekolahkan anaknya ke luar negeri, ke Amerika, atau dia mau simpan diversifikasi mata uangnya dalam bentuk US dollar, atau dia sudah punya US dollar tapi taruh di rumah atau taruh di bank, dia mau optimalkan US dollar dia. Jadi dia bisa menikmati the new wave daripada perkembangan artificial intelligence, perusahaan-perusahaan chip, senang tidak senang itu trennya arahnya adanya di Amerika yang terbesar. Jadi dia bisa nikmatin tren tersebut. Misalnya Nvidia yang setahun sahamnya bisa naik 100% lebih dalam US dollar. Kalau dia invest di sana, dia perlu perbedaan waktu, dia bisa nggak tidur, dia nggak punya informasi, nggak punya keahlian, dia bisa melalui mekanisme Panin Syariah Global Reksadana ini dengan dalam US dollar, dia bisa menikmati tren pertumbuhan teknologi artificial intelligence yang perusahaannya sudah listed, sudah go public, sahamnya di Amerika Serikat, dia bisa masuk melalui reksadana Panin Syariah Global. Dan ini fantastis sekali. Dalam setahun dalam US dollar 20%, tapi itu tidak menjamin. Artinya dalam investasi adalah keuntungan masa lalu, bukan jaminan keuntungan masa depan. Ya, tapi ada potensi yang baik di sana karena arah tren dunia sekarang ke teknologi sudah sangat maju ya, termasuk AI-nya. Semua di seluruh dunia kita masuk ke cerita ke 5.0 ya, industri 5.0, yaitu AI sangat berpengaruh, sangat tinggi sekali ya. Sekarang kita dipermudah untuk melakukan berbagai banyak hal di bidang kedokteran juga sama. AI itu juga berperan semakin maju ya, di mana dokter bisa melakukan operasi di daerah terpencil dengan teknologi informasi dan AI yang membantu semuanya di suatu daerah ya, termasuk belajar, termasuk menggathering informasi yang sebegitu cepat, sehingga dan teknologi ada di Barat Amerika ya, dan kita bisa memiliki peluang, kesempatan untuk memiliki sahamnya melalui Panin Syariah Global ya, Panin Syariah Global, di mana return of investment itu juga
menarik ya, ada 25%. Tapi sekali lagi adalah kondisi yang terjadi di masa lalu bukan menjadi jaminan untuk hari ini. Itu adalah data historis, dan kemudian kita bisa lihat bahwa teknologi dengan panen syariah global kita bisa memilih atau memasuki dunia internasional investasi, persaingan kepada panen syariah global ya. Panen, namanya panen global syariah equity fund. Global syariah equity fund. Ya. Dan itu bagaimana bisa mendapatkan informasi panen dana syariah global equity fund ini? Itu sebenarnya bisa hubungi di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia bisa. Cari panen sekuritas atau panen aset management terdekat ya. Yang terdekat. Yang akan siap untuk mulai ini, dan Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kita tahu bahwa kedepannya sekarang aja kehidupan kita sangat dipengaruhi oleh teknologi, dan tren ke depan itu mobil elektrik, itu perlu chip dan sebagainya. Yeah. Jadi kedokteran dipengaruhi ChatGPT, artificial intelligence, robot. Orang sekarang untuk bersihkan rumah-rumah pakai robot dan sebagainya. Itu trennya arahnya ke sana. Jadi kita tahu ini wave ini akan jangka panjang bertumbuh terus. Eranya akan jangka panjang, ini pertumbuhan jangka panjang. Jadi kenapa tidak kita bisa nikmatin ini dengan mengoptimalkan US dollar yang kita ada, daripada kita taruh tidak produktif US dollarnya, atau kita taruh di deposito, ya sebagian kita sisihkan lah supaya US dollar ini bekerja untuk kita, menghasilkan yang lebih produktif. Tapi kita invest di perusahaan-perusahaan global yang terbesar di dunia, yang perusahaan yang market cap-nya terbesar, yang menguasai teknologi, yang menjadi benchmark daripada dunia. Ya, saatnya mengikuti new wave ya, gelombang perkembangan arah AI yang semakin kita rasakan, sudah mulai kita rasakan, di mana kita gunakan juga sehari-hari ya. Ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar, tapi memang kita mau tidak mau, suka tidak suka, itu sudah terjadi ya. Mungkin cari data di Google itu sangat menarik sekali, tapi dengan AI akan membantu kita untuk menggathering, mendapatkan seluruh informasi dan disajikan menjadi sebuah laporan yang terperinci poin per poin sehingga memudahkan kita. Tapi kita semua ini terjadi karena ada perkembangan industri AI di dunia ya, dan kita semua bisa memiliki kesempatan untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan kelas dunia ini melalui salah satunya adalah panen dana, panen global syariah equity fund. Ya. Cari di sekuritas, panen sekuritas dan panen aset manajemen terdekat di kota Anda. Kalau di Sumatera Utara sudah jelas ya, ada tiga cabang kantor kita. Yang satu Jalan Timur, kedua di Jalan Iskandar Muda, yang ketiga di gedung Panin Bank di lantai 5. Lantai 5 Panin Banknya ada 3 yang siap membantu, memberikan informasi, mensupport ya dari segi informasi sektoral, dan membantu financial planner supaya mampu melakukan perencanaan keuangan yang sangat baik ke depannya lagi ya, bersama penasihat investasi top Indonesia. Pak Darmin, kalau kita cerita kan itu ada yang investasi. Saham bagaimana mengklasifikasikan? Ada yang for investing, long term value investing, dan kemudian ada yang swing, dan kemudian kalau scalper udah sedikit ya sekarang ya. Daily itu udah sedikit karena itu kode broker semua dan sebagainya udah mulai ditutup, jadi otomatis orang berpikir ke sana. Itu kedepannya bagaimana? Kita di Panin selalu mementingkan edukasi dan bersama-sama dengan nasabah mendampinginya. Kita punya riset tim, bisa masukin di YouTube-nya Panin Sekuritas, itu ada tim riset yang tiap hari memberikan morning review jam 8 pagi. Sudah itu setiap hari itu ada trading idea, saham-saham apa yang potensi untuk kita pilih, untuk bisa ditradingkan dan sebagainya. Setiap sesi 1 juga ada summary-nya, apa yang terjadi di sesi 1 dan apa peluang-peluang untuk sesi kedua. Kita juga punya rumah saham di Panin Sekuritas yang mengedukasi rutin. Kita juga punya funds views yang memilih 20-30 saham yang potensi untuk 1 minggu. Dan juga ada monthly outlook, dan malahan bagusnya dari tim riset, dia berani
mengevaluasi hasil risetnya pilihannya sendiri. Jadi setiap bulan dia akan evaluasi 7 saham yang dia pilih itu dibandingkan dengan pertumbuhan IHSG. IHSG adalah indeks harga saham gabungan, kenaikan pasar itu berapa persen. Dia itu selalu berusaha untuk membeat the market, memberikan return yang lebih tinggi daripada pasar. Jadi sampai sekarang untuk 8 bulan kita lebih besar setiap bulannya, kita lebih memberikan kenaikan lebih tinggi daripada pasar, dan secara akumulatif 8 bulan ini juga lebih tinggi daripada kenaikan indeks IHSG. Ya, luar biasa. Ini indeks harga saham gabungan IHSG sudah new high ya, all time high yang terjadi. Kira-kira apa yang terjadi sampai akhir tahun ini setelah presiden baru, Pak Damin atau Pak David? Ada gambaran? Kita harapkan IHSG tetap bisa lanjut lagi kenaikannya, dan walaupun demikian kalau kita lihat dari indeks IDX 30 sama LQ45, karena bobot mereka masing-masing punya kriteria yang berbeda, sehingga walaupun IHSG sudah naik new high, IDX 30 masih underperform dibanding IHSG, dan LQ45 juga sama underperform, dikarenakan kan LQ45 kan berdasarkan liquidity. Jadi liquidity itu bisa berubah setiap kuarternya. Jadi makanya ada perbedaan performance dari IHSG dan LQ45. Kalau IDX 30 itu berdasarkan market capitalization, jadi agak sedikit berbeda performance-nya, karena di sana ada Unilever. Jadi Unilever punya penjualan sudah beberapa tahun sudah mengalami penurunan, jadi sehingga IDX 30 mendrag down, ditambah juga dengan Goto yang mendrag down, sehingga ada perubahan performance dari IHSG dan LQ45 dan IDX 30. Ya, menarik. Jadi apa saya tambahkan apa yang disampaikan David itu, bahwa IHSG itu sudah new high, sempat menuju 7.800-an, ya, hari ini agak turun sedikit. Jadi kita lihat indeksnya, kita kan kecuali kita masuknya di indeks fund ya, jadi artinya tidak bisa kita pilih, oh ada 30 saham terbesar kita beli semua. Jadi apa yang dikatakan David, IDX 30 ada indeks 30 saham terbesar di Bursa Efek Indonesia. Justru indeksnya IDX 30 itu lebih rendah daripada 5 tahun yang lalu. Jadi kita sekarang makanya dengan demikian kita perlu keahlian stock picking. Bagaimana memilih saham yang bagus. Selain, walaupun tidak stock picking itu tidak menjamin kita semua saham yang kita itu untung. Jadi setelah stock picking kita tahu menyusun portfolionya. Sama dengan orang makan 4 sehat 5 sempurna. Bagaimana kombinasi di saham-saham yang dia pilihkan. Walaupun mungkin dia ada 5 saham, 3 sahamnya untung, 2 yang rugi, tapi bottom line-nya hasil akhirnya masih untung. Jadi itu harus ada money management, pengelolaan uang dan sebagainya. Dan kita di Panis Kuliah selalu mengkombinasikan kombinasi yang bagus, edukasi customer bahwa selain kita memberikan pilihan saham yang bagus, kita harus tahu juga money management, bagaimana alokasi yang saham untung itu lebih banyak supaya saham rugi itu lebih sedikit, sehingga hasilnya itu lebih masih tetap untung. Jadi momentumnya kita kasih informasi, pengarahan, edukasi, money managementnya, portfolio managementnya selalu juga kita. Malahan kita di Panin itu punya satu jasa. Kalau nasabah itu perlu di arrange waktunya, kita melakukan bedah portfolio. Sama dengan orang melakukan medical check up. Jadi apa nih yang kurang, apa nih yang kurang bagus, apa yang kurang sehat. Jadi untuk setelah dibedah portfolio, nasabah tahu apa yang kesalahan-kesalahan yang dilakukan, apa perbaikan yang dia perlu lakukan untuk lebih baik lagi keuntungannya. Bisa saja terjadi pembedahan portfolio itu, ada beberapa saham yang masih dipegang, ini harus dilepas. Ada yang saham yang sudah dipegang itu dilanjutkan, atau bila perlu ditingkatkan lagi volumenya sesuai dengan money management dan alokasi keuangan investasi daripada seseorang gitu ya. Seperti 2 tahun yang lalu kita kan sama-sama pengurus di Asosiasi Manajer Indonesia. Ada satu teman kita dari Ahmad Tanyak, saya punya BCA. Saya tanya dia trading untuk
waktu itu 7.000-an aja harganya. Saya tanya modal kamu berapa? 6.000-an. Sudah simpan aja, nggak usah jual-jual. Saya bilang nanti kamu jual trading nanti bisa harganya terbang, kamu nggak layak beli lebih tinggi, nanti kamu nggak punya saham itu lagi. Nah, jadi kita akan bedah itu, kita tahu ini saham yang bagus untuk long term. Ini yang momentum, kita akan kasih kriterianya. Jadi kita bilang kalau yang modal murah itu kamu simpan, ada uang baru, ya kamu trading lah sebagiannya, jangan trading semuanya, nanti yang bisa bagus hilang. disimpan ya Pak ya, yang bagus, yang memberikan jangka panjang. Tentunya harus diskusi ya dengan penasihat investasi atau broker Anda dimanapun Anda berada. Cari informasi sedetail mungkin untuk sebuah portfolio atau sebuah saham, sehingga saham ini apakah bisa di hold untuk jangka panjang atau tidak. Tentunya harus ada yang memberikan sebuah gambaran ahlinya ya di sekuritas, bisa juga di panin sekuritas. Nah, ini menarik Pak. Dari hasil bedah itu seperti apa kriteria? Misalnya ada yang sahamnya banyak sekali ya, tapi sedikit pasar rame seperti itu, ramai supermarket saham. Semua ada, seluruh sektor ada. Nah, ini kan menarik. Apakah saya harus memiliki seluruh sektor saham Pak? Ada 9, sekarang udah 10 ya? Iya, 9 ya? 9 sektor saham, dari energi, properti, construction, banking. Itu apakah harus punya 10 atau mungkin idealnya berapa Pak Darmin? Tentu pertama tergantung jumlah dana yang investasi. Jadi kalau jumlah dananya besar, ya bisa lebih banyak saham. Tapi kalau jumlahnya sedikit dan orangnya masih muda, dia mau bertumbuh lebih cepat, ya kita minta dia fokus. Tapi kalau jumlahnya besar, ya dan dia mau orangnya senangnya mau ambil risk yang lebih kecil, mau diversifikasi, ya baru diversifikasi. Dan kedua, sangat tergantung kemampuan memantau orang tersebut. Biasanya kita sarankan kalau Anda bukan fund manager yang kelola dananya mungkin ratusan miliar, triliunan, nah janganlah lebih dari 10. Sebab biasanya kemampuan pantau seorang itu mungkin 10 masih bisa dia pantau. Kalau 10 jenis saham. Kalau 10 saham atau kalau 30 saham, nanti kadang-kadang ada saham naik pun dia nggak tahu lagi, nggak terpantau, dia lupa saham yang dia miliki dan sebagainya. Naik juga tidak tahu masalahnya atau penyebabnya apa ya. Betul. Dan menarik, ada yang saham lagi tidur, sekarang lagi bangun Pak. Nah, ini gimana ya? Kita prediksi dia tidur, tiba-tiba bangun. Dan ada yang sudah 30%, 40%. Ya. Jadi itu kalau sama dengan gunung Pak. Ada gunung yang tidak aktif, tiba-tiba dia aktifkan meledak dia. Jadi tidurnya panjang, ada saham tiba-tiba dia naik. Itu kan awal. Itu bisa juga itu naiknya nggak jadi, meletupnya sekali lagi. Tapi jadi kalau itu sahamnya tidur panjang, pertama kali dia naik meletup, kita namanya breakout trading kalau di teknik. Breakoutnya kita boleh ambil sesuai dengan resiko yang ingin kita ambil. Kita coba dulu sedikit. Sepanjang dia trennya masih naik, ya let your money terus, ikutin tren tersebut terus. Ada yang trend following kan, ikutin tren sampai dia mulai turun, ya sudah lepas, jual semua ya. Itu adalah salah satu strategi untuk mengikuti market yang ada ya. Kalau begitu kira-kira mau berkembang, kempes dia Pak. Nah, itu udah hati-hati ya. Mungkin betul. Ada yang lagi mencari keuntungan di sana ya. Pak Darmin, bagaimana untuk investor baru Pak? Seperti pemula. Tadi disampaikan Pak David ya. Yang mudah adalah reksadana pasar uang dan pasar modal ya, yang medium untuk menengah, jangka menengah sampai jangka panjang itu ya. Di indeks ya. Tapi yang kalau antara beli ISG atau serikati. Reksadana pasar uang itu investasinya mulai dari 100.000 ya. 100.000 kalau auto debit 250.000. Tapi kalau kita manual kita 100.000. Ya, sahabat Tribuners, ada yang ingin investasi, mulailah pelajari investasi, mulailah pelajari tentang keuangan, mulai simpan, jangan habiskan ya semua uang kita karena uang adalah sebuah keajaiban di mana bisa semakin lama semakin meningkat karena ada namanya compounding value ya.
karena ada apa yang kita bisa investasi untuk jangka panjang. Daripada simpan di bank, kita kira biaya administrasi mungkin ada yang 10.000, 15.000. Investasi malah lebih dapat cuan lagi ya. Bisa ada kenaikannya dan kita bisa mendapatkan informasinya. Yang punya waktu silakan baca, emitennya silakan baca, pasar reksadana dan keuangan, pasar sahamnya. Yang tidak punya waktu, percayakan kepada Pandin Sekuritas untuk memberikan referensi atau informasi untuk jangka panjang pembelian terhadap sebuah reksadana. Nah, Pak Darmin ada teman? Ya, sebab dalam kehidupan ini berlaku prinsip yang sama dari segi kesehatan. Misalnya kalau Anda tidak jaga kesehatan Anda, itu pasti menurun kesehatannya. Jadi menjadi tua itu pasti, tapi menjadi sehat ada pilihan. Jadi menjual jadi tua juga pasti, menjadi kaya adalah pilihan dan disiplin untuk melaksanakannya. Jadi kalau mulailah kita nabung dan juga kita invest. Jadi sekarang harus, sudah lama pemerintah juga mendorong dari masyarakat menabung beralih ke masyarakat yang berinvestasi. Iya. Dan di luar negeri juga ya banyak yang sudah melakukan investasi ya, di Amerika dan di Singapura, negara-negara maju pasti mereka investasi karena untuk investasi seperti kita memiliki saham di sebuah perusahaan, betul ya Pak Darmin? Kita bisa ikut memiliki, ada dua biasanya. Kalau kurang ditambahin ya Pak ya. Ya pertama kita bisa mendapatkan kenaikan dari valuasi perusahaan, yang kedua bisa mendapatkan dividen juga ya. Itu. Jadi ada dua impact-nya yang kita bisa dapat dari investasi. Pak Darmin, kalau kita bedah portfolio seperti pemeriksaan kesehatan, ada karakter ini kan tergantung, kalau investor itu tergantung mindset kan. Betul. Ada yang pasti ya, saya melihat teman-teman yang investasi, dia pasti akan cari sektor di bisnis itu sendiri. Misalnya saya di bisnis besi, saya akan cari pabrik besi, emiten di bidang besi. Turun pun nggak mau jual Pak, tunggu dia naik, tapi kapan naik nggak tahu. Nah, ada yang terjadi seperti itu. Itu bagaimana seharusnya terjadi? Jadi kenapa kita nggak ikut tren? Itu contoh nyata berapa 6 bulan lalu ada seorang distributor Unilever. Dia itu sudah 20-an tahun distributor. Dia kayanya dari distributor Unilever. Jadi saya bilang, Bapak sudah kaya di sini 20 tahun, trennya ke persentase keuntungnya bagaimana? Sekarang agak susah. Berarti susah deh, sektor itu kan sudah kurang bagus kan dibanding yang lalu. Ya jangan. Jadi itu namanya kan ada prinsip jangan taruh satu telur dalam satu keranjang. Jadi kalau Anda untungnya di sektor itu, Anda beli di sektor saham yang tersebut sama juga, dan Anda tahu ini sektor ini trennya sudah downtrend, jangan. Kita tahu orang kan katakan bank itu bisnisnya paling bagus kan. Ya kalau Anda kan, kita kan susah milikin bank, harus 4 triliun modalnya, dan juga izin baru juga agak susah kan, terbit lagi dan sebagainya. Anda bisa milikin bank, beli saham banknya, dan kita tahu saham bank mana yang terbesar, yang terbaik, yang menjadi brandnya, equity-nya global yang tertinggi, ya BCA. Jadi kita bisa ikut milih bank melalui invest tersebut. Dan juga ada program, ada nasabah kita setiap bulan dia nggak mau tahu dari keuntungan bisnis dia sudah lakukan lebih dari 5 tahun, setiap bulan 50 juta dia sihkan beli BCA. Dan keuntungan dia sampaikan sendiri, dia hitung BCA itu range-nya sebab dia beli dari harga yang murah sampai sekarang paling sedikit di atas 15% per tahun, paling sedikit. Kalau BCA lagi sekarang lagi naik bisa di atas 20% gitu. Daripada saya taruh deposito, ya deposito tetap dia taruh. Jadi yang lebih-lebih ini saya nggak mau nambah di deposito, nambah. Saya kan percaya banknya di deposito, saya beli, saya turut memiliki banknya. Ditambah lagi dividennya ya, setiap dividennya tahun ada ya. Menarik itu Pak. Tapi ini apakah baik? Misalnya sudah dibedah ini, kalau untung sedikit, kadang cepat-cepat jual, ya dapat dulu, ya ada yang seperti itu. Tapi kalau kalah Pak, atau mungkin terkoreksi, jangan dulu, tunggu dia naik lagi. Itu bagaimana? Bagusnya seperti apa perilaku kita berinvestasi? Kapan sampai tahap tertentu kita harus rela cut loss? Jadi tidak mudah itu ya, tidak mudah ya. Tidak mudah. Jadi karena dalam masih lihat itu pasti tidak nyaman.
dalam bisnis orang sebenarnya sudah mempraktekkan hal yang benar. Misalnya Anda punya beberapa cabang, ini cabangnya untung terus, tiap tahun naik untungnya. Harusnya kamu kan kasih reward cabang ini kan, atau ini di ekspansi kalau perlu ya sudah buka restoran misalnya sudah penuh terus orang antrinya 1 jam, space-nya ditambah. Ini restorannya sepi, produknya sama, kan kamu harus tutup kan, ini rugi terus kan. Kalau orang di bisnis real dia ngerti. Tapi kalau di saham, dia nggak rela, susah dia lakukan cut loss. Jadi saham yang untung itu sama dengan Anda buka bisnisnya tiap tahun tambah untung, Anda harus pertahankan. Bisnisnya rugi, sahamnya rugi terus, Anda harus cut loss kan. Jadi ini konsep yang kalau mau jangka panjang, mau survive di saham harus konsep yang sama, analogi yang sama dilaksanakan. Prinsip teorinya adalah biasanya orang akan cut loss textbooknya 7-10%, tergantung kemampuan menahan risikonya. Dan juga satu saham itu, kalau dari bedah saham, portfolio management, satu saham itu jangan lebih 2% daripada total modal yang kita invest. Misalnya 100 juta, saya mau invest di saham. Ini saham satu ini sudah 2 juta, saya rugi. Anda saatnya pikirkan untuk cut loss misalnya. Kenapa? Sebab kalau 2 juta Anda rugi cuma 2%. Untuk cari kembali itu lebih mudah. Daripada Anda ruginya 20%. Untuk cari kembali itu agak susah. Terakhir, cari saham yang memiliki potensi padahal risikonya sudah tinggi ya. Seperti itu. Pak, ini sampai akhir tahun ini kira-kira sektor apa yang bagus, Pak? Sektor banking. Teknologi sudah pasti ya. Tapi yang ada teknologi kaitannya dengan AI ya. Tapi di Indonesia masih sedikit sekali, masih belum ada. Kalau di Indonesia sektor perbankannya masih perbankan bagus, masih oke ya. Sebab sekarang kan BI duluan turunkan suku bunga dari 6,25 menjadi 6%, dan Bank Sentral Amerika Fed juga turun 0,5%, dan trennya suku bunga akan turun. Itu bagus bagi perbankan, bagus bagi sektor properti mulai bangkit, dan juga bagi sektor-sektor consumer itu juga bagus. Kita misalnya sahamnya SHB, dia kan ada pemutusan hubungan kerjasama, tidak pakai brand H lagi, sudah 19 tahun. Pada waktu itu orang persepsi marketnya negatif, itu harga sahamnya turun ke 700-an. Kita lihat sekarang harga sahamnya sudah naik 800-an. Jadi itu kita manfaatkan sentimen informasi yang turun itu untuk kita bisa dapatkan opportunity. Tentu kita jangan tangkap, ada istilah di technical atau di pasar, jangan tangkap pisau yang sedang jatuh. Kecuali kungfu kita bisa menghindar. Jadi pada pisau yang jatuh kita harus menghindar kan, jangan ya taruh begitu. Jadi kita tahu pisau itu kalau jatuh mulai dia sudah sentuh dan tidak jatuh lagi, mulai balik itu baru masuk. Jadi kita ngikuti ya. Itu artinya ada saham yang kita bisa momentum trading. Kalau harga sahamnya sudah naik tinggi sekali, ya kita mulai profit taking lah. Ya, menarik Pak Darwin. Ya, cari momentum. Yang pasti kaji adalah saham ini memiliki manajemen yang bagus. Kemudian prospeknya juga bagus, industri trennya juga bagus, dikelola dengan professional management, sehingga dan laporan keuangannya juga harus positif di 2 kuartal, minimal 2 kuartal ya, supaya bisa kita lihat konsistensinya. Dan pastikan juga kalau bisa adalah sebuah emiten yang profit maupun marginnya setiap laporan itu ada terjadi kenaikan ya, bukan terjadi penurunan. Kalau penurunan berarti industri sedang mengalami slowdown atau downtrend seperti itu ya. Pak David, selain pasar reksadana ya, pasar saham tadi, sahabat Tribuners bisa investasi ya, cukup uang 100.000 dan mulai pelajari keuangan untuk masa depan. Semuanya investasi, karena kalau di pasar reksadana itu tidak ada biaya administrasi ya, cuman pada saat transaksi aja ya baru dikenakan biaya transaksi, dan tidak ada biaya administrasi yang setiap bulannya akan menggerus ya. Pastikan ini adalah salah satu, kalau jika kita belum mengetahui emiten-emiten yang akan kita investasi di pasar saham reksadana juga cukup menarik. Nah, kalau untuk tadi sektoral yang berkaitan dengan
teknologi kan di Amerika. Kalau di Indonesia Pak, sektor apa yang ya kira-kira kita boleh pilih ya selain perbankan? Tadi bank best ya, best ya, best karena 4 bank besar kita tahu itu ada Pak bank besar yang selalu menjadi top 4 di Indonesia, itu salah satu area investasi yang kita bisa beli dan akan memberikan gain yang cukup bagus di samping dividen ya. Terjadi koreksi sebentar tapi setelah itu akan balik kembali ya. Dan ada beberapa analogi bahwa kenapa di bank itu bagus? Karena bank itu sudah memilih industri-industri yang bagus, dia investasi di sana. Yang tidak bagus dia akan lepaskan. Ya, seperti meminjamkan dana kepada perusahaan bagus yang cuan dia pinjamkan. Pasti dia akan menjadi bagian dari pertumbuhan perusahaan dan ekonomi sebuah wilayah atau sebuah negara. Bank lah yang memilih sektor yang bagus, makanya bank tetap akan kedepannya akan bagus. Ya, bank itu seperti jantungnya suatu ekonomi. Pada waktu ekonominya bagus, orang akan punya kelebihan uang simpan di sana, dia akan menyalurkan, bisnisnya bagus, dia akan pertumbuhan kreditnya akan bagus dan sebagainya. Jadi kita perlu bahwa investasi itu akan membuat kita mengikuti tren bisnis ini. Jadi banyak juga nasabah-nasabah kita yang sudah tua, umur 80, 70-an, masih aktif investasi. Dia katakan untuk menghindari dia daripada pikun dan demensia. Jadi otak dia terus bekerja terus. Dianggap ini saham ini adalah bisnis dia, barang dagangan dia. Jadi dia senang trading tiap hari. Selama ini pengalaman dia buka toko, transaksi jual beli. Ini saham ini juga dia cari peluang, dia transaksi jual beli. Jadi Oktana itu tetap aktif, dia bisa ikuti perkembangan ekonomi, dia tahu Fed rate dan sebagainya. Dan jantung lebih sehat Pak. Ya, lebih sehat. Karena semangat terus ya. Jadi investasi adalah sebuah ilmu ya yang kita perlu pelajari, pilihlah yang tepat, kemudian ikuti saran dari Bursa Efek Indonesia, pahami. Harus punya, walaupun sedikit tidak ada menjadi masalah, kita mempelajari dan kemudian pantau ya supaya kita bisa tahu pergerakan seperti apa, kita memahami. Emiten adalah hal yang menarik untuk dipelajari. Setiap kuartal kita bisa melihat laporan keuangan di websitenya Bursa Efek Indonesia, kita bisa baca laporan keuangan, ada yang puluhan halaman, ada yang sampai 30-40 halaman. Itu kita melatih kita untuk membaca laporan keuangan. Sebenarnya mempelajari bisnis terbaik adalah dari membaca laporan keuangan dan corporate action yang ada di emiten yang dilaporkan melalui Bursa Efek Indonesia. Silakan membaca, akan menambah wawasan kita yang sangat luas sekali. Nah, Pak David, kalau untuk apa ya, tadi di perbankan berdasarkan analisis, trader analisis yang apa, sektor apa lagi yang menarik? Sektor apa ya? Properti masih menarik karena suku bunga turun ya. Ini akan menjadi bagus ya karena ada insentif, termasuk ada subsidi yang akan dilakukan. Sektor apa? Mungkin saya lihat dari sektor telekomunikasi. Telekomunikasi masih bagus. Ya, walaupun ada impact dari Starlink ini. Sebenarnya Starlink tidak begitu impact ke telekomunikasi, karena kalau kita lihat dari laporan keuangan dari AT&T, T-Mobile sama yang lain, saya melihat laporan keuangan karena Starlink itu mulainya 2022 kalau nggak salah, atau 2021, dan laporan keuangan mereka tidak terimpact sama sekali dari Starlink. Jadi itu penggunaan Starlink hanya untuk remote area. Jadi secara financial komunikasi masih bagus ya? Masih bagus. Oke. Ya. Kalau boleh diizinkan satu lagi, Pak, sektor apa? Perbankan tadi 4 buku besar perbankan, sektor telekomunikasi, satu lagi sektor yang menarik. Consumer goods masih bagus masih ya? Konsumer sih, karena baik mau krisis atau tidak krisis, konsumer tetap dibutuhkan. Ya? Oke. Sahabat Tribuners, ada 3 sektor yang menjadi pilihan kita untuk investasi. Yang pertama adalah bank. Perbankan sangat menarik karena perbankan selalu akan tumbuh, ekonomi bagus, ekonomi sedang kontraksi juga, bank tetap akan sangat hati-hati untuk memilih menyalurkan kredit dan menganalisis, sehingga bank itu adalah sangat perusahaan yang sangat safety.
Kemudian telekomunikasi, karena semua orang sekarang butuh communication, sehingga perusahaan telekomunikasi akan berkembang pesat, di mana 4G, ada yang 5G, kita bisa collecting data, ya, sosial media, marketplace, semua bisnis sekarang sudah berganti kepada menggunakan teknologi informasi dan teknologi internet yang membantu kita. Telekomunikasi pasti akan bagus. Dan yang ketiga adalah pilih sektor consumer goods, karena setiap kehidupan manusia pasti membutuhkan consumer goods, makan, minuman, dan kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari, ya. 3 sektor ini dipastikan tetap akan eksis dan selalu berkembang untuk jangka waktu yang akan datang. Nah, untuk sahabat Tribuners atau teman-teman yang ingin investasi reksadana maupun pasar saham, silakan bisa juga datang ke kantor Panin Sekuritas dan Panin Asset Management terdekat di Medan, Sumatera Utara. Ada 3. Yang pertama di Jalan Pemuda di office Panin Bank, kemudian di Jalan Iskandar Muda, kemudian yang ketiga di Jalan Timur, ya. Pastikan Anda mendapatkan informasinya, datang bertanya, pastikan Anda mempelajari, karena keuangan investasi adalah hal-hal yang sangat menarik dan akan membuat kita semakin aware terhadap keuangan untuk masa yang akan datang, ya, masa yang datang, dan kita bisa lebih mandiri, ya, supaya pertama bisa terlepas daripada sandwich, masalah sandwich, ya, dimana kalau kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik, maka kita generasi berikutnya mereka akan lebih mapan dan tidak tergantung kepada mensupport kita, sehingga mereka bisa lebih maju berkembang, lebih produktif lagi ke depannya, ya. Terima kasih Pak Darmin. Terima kasih Pak David. Sebagai penutup, mungkin ada yang mau disampaikan kepada sahabat Tribuners, silakan Pak Darmin. Ya, bahwa pasar modal saham itu, pergerakan harga sahamnya adalah ahead from the information. Dia duluan bertindak dibandingin dengan informasinya. Okay. Seperti yang dikatakan David, sektor telekomunikasi, munculnya Starlink, kalau 3 bulan, 6 bulan lalu, harga saham Telkom itu udah turun banyak. Jadi antisipasi orang tak khawatir. Namun awal-awal munculnya informasi Starlink, itu harga sahamnya turun terus. Dan juga kita lihat adanya kompetisi, perang harga mulai terjadi antara perusahaan-perusahaan seluler, Telkomsel, XL, itu sekarang kan makin mudah. Kita bisa dapat 90.000 30 giga data. Dulu kan 90.000 itu nggak sampai 5 giga, 10 giga, itu ada perang harga. Jadi harga sahamnya udah turun sampai terendah di bawah 3.000, 2.000-an. Sekarang mulai rebound, mulai mantul. Artinya sektor telekomunikasi ada akibat adanya masuknya teknologi baru, new competition dan sebagainya. Kita harus juga memantau momentumnya. Dan juga orang mengatakan bahwa Fed kan naikkan suku bunga, baru diumumkan kemarin. BI baru umumkan turun suku bunga. Tapi kalau kita lihat sebulan terakhir sebelum turun suku bunga, harga indeks, harga saham udah naik sebulan duluan. Jadi dia bertindak duluan. Makanya ada satu yang terkenal di pasar, sell on news. Begitu Anda lihat newsnya keluar, kalau dia masih naik, Anda hold. Tapi begitu newsnya keluar, dia turun, berarti orang Anda harus hati-hati dan mulai harus profit taking sell dulu. Sebab orang yang punya dana besar, informasi duluan, dia bisa antisipasi, dia duluan kumpulkan sahamnya di harga murah. Padahal newsnya sudah naik tinggi, dia profit taking. Nah, jadi kadang kita harus jeli mana saham yang terjadi sell on news, mana saham yang bisa hold long term. Menarik Pak Darmin, ya, tentunya bersama Panin Sekuritas, ahlinya di bidang investasi. Terima kasih sahabat Tribuners, terima kasih sekali lagi Pak Darmin, Pak David yang sudah sharing kepada sahabat Tribuners selama 1 jam. Sahabat Tribuners, semoga apa yang dibicarakan ini bermanfaat dan menjadi wawasan bagi kita semuanya, dan kita dapat berinvestasi dengan bijak, dan kita semakin makmur dan kebebasan finansial secara utuh ke depannya, kita semakin sejahtera. Sampai jumpa, inspirasi bisnis setiap Jumat yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih sahabat Tribuners. Terima kasih dan salam cuan untuk kita.